project scope management, scope ya, scope. Ya, jadi untuk perencanaannya ya, untuk kita masih di tahapan perencanaan nih, planning ya. Apa namanya? Kan ada di initiating, ada planning ya. Jadi kita di planningnya nih. Masih di proses grup planning gitu. Nah, ini tuh sebetulnya muaranya nanti adalah pada proses yang namanya create WBS ya. Tadi yang keberapa? Create WBS ini. 5.4 ya. Jadi ada proses 5.4 ya, itu namanya create WBS. WBS atau ini singkatannya dari work breakdown structure gitu ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya ini bisa di translate menjadi struktur ya, rincian pekerjaannya atau kerja semuanya. Rincian ini ya, rincian. Nah, di mana WBS ini ya, teman-teman, bisa dalam bentuk, jadi kalau dari sisi bentuk ya, kalau kita bagi menjadi pertama adalah dari sisi bentuknya ya, itu bisa menjadi ya secara umum ya, itu pertama adalah dalam bentuk apa namanya tadi itu, yang pertama kita bentuknya seperti apa tadi ya, bagan struktur ya, ya, struktur atau organigram lah gitu kalau di organisasi. Sebentar, bagan struktur ya, atau organigram misalnya gitu ya. Kalau di organisasi kan mirip-mirip dengan struktur organisasi contohnya gitu ya, mirip. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk apa namanya, daftar ini ya, daftar itu berarti kan kayak list tadi ya, daftar hierarki ya. Apa namanya, kalau ini kan tadi bentuknya, bentar ya, saya selesaikan dulu, ada 3 ya contohnya, tadi 3 daftar hierarkis, kemudian satu lagi itu diagram pohon gitu. Nah, ini diagram pohon berarti ini kita buat contohnya. Jadi yang tadi tuh bagan struktur berarti kan dari mulai seperti apa namanya, direktur gitu ya di atas tuh. Ini berarti kan misalnya proyek ya, proyek apa nih, proyek tadi stasiun gitu ya, pembangunan stasiun ya, proyek stasiun. Nanti ke bawahnya nih ya kan, nanti dibagi menjadi berapa nih, misalnya bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kalau di organisasi kan seperti kalau di atas ketua, di bawahnya adalah departemen gitu ya, misalnya gitu ya. Nanti dipecah lagi di bawahnya ada berapa ya, biasanya ke bawah lebih banyak lagi kan, gitu seterusnya ya. Nah, ini yang organigram ya, yang pertama nih gitu ya. Ini biasanya disebut level 0 teman-teman ya, yang atas tuh ini level 0 ya, ini level 1, ini level 2 ya gitu ya. Tapi kalau kita sebutkan tingkat 1 yang ini ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya sebetulnya. Ini kenapa disebut level 0? Tadi saya bilang level 0 itu maksudnya adalah, ada yang masih ingat tadi apa saya bilang? Ada nggak? Hah? Bukan. Kenapa disebutnya level 0? Karena dia belum mengalami dekomposisi ya. Belum ada dekomposisi. Dekomposisi itu penguraian ya. Bahasa Inggris aja deh, karena kan dari masih bahasa Inggris. Decomposition atau pemecahan ya. Pemecahan atau penguraian. Itu belum ada. 0 nih, penguraiannya 0 ya. Gitu. Makanya disebut level 0. Gitu ya. Belum ada pemecahan, penguraian. Jadi yang namanya dekomposisi itu artinya pemecahan atau penguraian. Gitu ya. Kan ini masih yang utama atau masih asli, masih utuh
gitu ya, masih yang utama gitu. Namanya proyek tuh belum dipecah, ya kan? Namanya belum terpecah, terurai. Nah, level 1 artinya sudah mengalami dekomposisi pertama, ya. Jadi ini dekomposisi ya, dekomposisi pertama. Makanya level 1, ya kan? Yang 2 berarti dekomposisi kedua. Gitu ya. Oke, nah kembali ke bentuk dari WBS ya. Itu bentuknya adalah daftar hierarkis. Ya, daftar hierarkis tadi seperti daftar isi ya. Yang kedua ini seperti daftar isi tadi. Jadi apa namanya? Misalnya kita tulis ya. Nomor 1 gitu ya. Itu proyek stasiun. Ini harusnya lebih clear ya, stasiun maksudnya gedungnya atau apa lengkap atau gimana, silakan ya. Nanti 1.1 gitu ya. 1.1-nya apa? Misalnya stasiun itu apa ya? Bagian namanya perencanaan dulu ya. Perencanaan bisa dan persiapan. Gitu ya. Nanti di dalam perencanaan persiapan nanti ada 1.1.1 gitu ya. Level 2-nya ini padanannya dari yang ini nih. Siapa? Tadi contohnya adalah saya studi kelayakan ya. Kemudian ada perizinan 1.1.2 gitu ya. Perizinan ya, dan bisa regulasi. Gitu ya. Seperti itu. Itu yang namanya WBS ya, breakdown structure. Gitu ya. Jadi ini yang diagram pohon pun kurang lebih mirip sebetulnya ya. Mirip konsepnya. Apa namanya? Dengan yang daftar hierarkis atau indented list ya. Ini kadang disebutnya indented list. Ya. Ada indentasi ya dari yang utama, heading kayak heading ya, subheading, subheading kan kalau di Word ya, kalau kita ngetik kan gitu. Satu lagi diagram pohon. Diagram pohon itu mirip ya kurang lebih bentuknya. Gitu ya. Jadi diagram pohon itu kurang lebih sama, mirip bentuknya. Jadi kalau di sini ada proyek stasiun gitu ya. Nah, biasanya kan kalau pohon itu kan digambarkannya nah, kayak gini ya misalnya. Ini pohonnya, misalnya apa ya? Proyek stasiun gitu ya. Nah, kemudian nanti di bawahnya ini batangnya nih, kayak batangnya gitu ya. Perencanaan dan persiapan gitu ya. Kemudian setelah itu apa? Di bawahnya lagi nanti ada ya studi kelayakan gitu ya. Kemudian ada lagi apa? Perizinan gitu. Nah, itu kan ibaratnya ini pohonnya ya, pohonnya. Ini batangnya gitu. Ini cabangnya gitu. Nah, sampai ke ujungnya di bawahnya rantingnya. Bisa dipecah lagi nggak gitu ya nanti. Gitu ya, misalnya kalau apa namanya itu? Kayak tadi ya contoh ya, kalau ini kan bagian perencanaan. Kalau di situ ada misalnya pemasangan keramik tadi saya contohnya ya, pemasangan keramik gitu ya. Nah, ini menjadi ranting nih. Ini menjadi ranting. Nah, karena dia ranting maka dia sudah nggak bisa dipecah lagi ya. Inilah yang disebut dengan istilah ya yang level 2 ini, kebanyakan level 2. Ada juga sampai level 3 ya. Itu yang disebut dengan, kalau warnanya bedain, yang disebut dengan work package ya. Work package gitu, atau WP ya, atau satuan pekerjaan kalau dalam bahasa Indonesia ya, satuan pekerjaan. Masih bisa kan ya? Habis. Atau satuan pekerjaan atau paket ya, paket pekerjaan. Nah, inilah yang biasanya ditenderkan tentunya.
yang nantinya ditenderkan atau dilelang atau tender ya, gitu. Gitu ya. Oke, itu WBS teman-teman. Work Breakdown Structure. Gitu ya. Jadi gunanya apa? Guna dari WBS ini apa ya? Tadi sempat disinggung. Ya, jadi kita membuat WBS ini ya supaya proyek itu ya, supaya proyek ya, dengan proyek itu dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, diuraikan menjadi bagian yang lebih kecil ya, bahkan sampai ke yang terkecil ya, ya. Maka dengan dia menjadi sampai yang terkecil ya, dia akan menjadi mudah di apa? Mudah dipahami. Ya. Mudah dipahami, kemudian mudah di apa lagi? Mudah diukur ya nggak? Diukur. Seperti tadi saya bilang ya, pemasangan keramik itu bisa diukur berapa lama, ya kan? Berapa banyak biayanya, berapa banyak tenaga kerjanya, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah bisa diukur, Anda akan bisa manage. You can manage what you can measure, gitu ya. Dan akan bisa mengelolanya, dikelola atau diatur, gitu. Atau di dalamnya kan, di dalam pengelolaan kan ada perencanaan ya nggak? Jadi kalau sudah kecil begitu, nanti mudah untuk dalam hal perencanaannya, ya planningnya, ya mudah dalam hal eksekusinya, gitu ya, mudah dalam hal kontrolnya, ya, monitoringnya, betul nggak? Kan lebih mudah. Oke teman-teman.